إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد فيا أيها الناس معاشر الحاضرين rahimani wa rahimakumullah jami'an, merupakan perkara yang diidamkan oleh masing-masing insan. Setiap jiwa itu pasti menginginkan yang namanya barakah dalam kehidupannya. Masing-masing manusia itu pasti menginginkan agar kehidupan dia dipenuhi dengan yang namanya barakah. Dikarenakan kehidupan seseorang apabila dipenuhi dengan yang namanya al-barakah, maka itu merupakan tanda kebaikan dia, dan itu merupakan makna daripada barakah itu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, yang namanya al-barakah itu adalah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang dikehendaki. Dan di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan keutamaan ini adalah mereka para anbiya wal mursalin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang Nabiullah Isa ibnu Maryam alaihi salatu wassalam, sebagaimana dalam firman Allah surat Maryam, beliau mengatakan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku berbarakah dimanapun aku berada. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah jami'an, di antara sebab terbesar, di antara sebab terbesar untuk bisa mendapatkan barakah, di antara sebab terbesar untuk bisa mendapatkan kebaikan adalah dengan cara taatullah wa taatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, mentaati Allah Subhanahu wa taala dan juga mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan taat di sini mencakup dua perkara. Imma ta'atun fil awamir, baik ketaatan dalam makruh perintah, mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, mentaati perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan cara dikerjakan sesuai dengan kemampuan seorang hamba. Wa imma ta'atun fil manhiyat, bisa juga mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam larangan-larangannya, mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam larangan-larangannya dengan cara ditinggalkan tanpa adanya basa-basi. Qul Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayatnya menjelaskan, memerintahkan kepada seluruh hamba-Nya tanpa terkecuali untuk mentaatinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atii'u Allah wa atii'ur Rasul la'allakum turhamun."
Hendaklah kalian wahai kaum mukminin mentaati Allah Subhanahu wa taala dan mentaati Rasulnya agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak riwayat yang sahihah, riwayat yang sahih dari beliau menjelaskan perintah dari beliau sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh umatnya agar taat kepada beliau. Di antaranya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim. Beliau mengatakan, "Ma nahaitukum anhu fastanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa saja kata Rasul, apa saja yang aku larang kalian darinya fastanibuh, maka tinggalkan, dan apa saja yang aku perintahkan kalian kepadanya fa'tu minhu mastata'tum, maka kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebab ini adalah merupakan perwujudan Islam secara utuh, adalah merupakan perwujudan Islam itu sendiri, dikarenakan yang namanya Islam tidaklah melainkan terdapat di dalamnya yang namanya al-ma'murat, perintah-perintah dari Allah dan Rasulnya yang harus dikerjakan oleh seorang hamba sesuai dengan kemampuannya. Dan juga dalam Islam ada yang namanya al-manhiyat, larangan-larangan yang wajib bagi seseorang itu untuk meninggalkannya tanpa batas. Dan yang namanya Islam adalah agama yang bisa menghantarkan pengikutnya kepada kebahagiaan, adalah agama yang menghantarkan pengikutnya kepada kebaikan, kepada barakah, dan kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah jami'an, termasuk daripada perintah Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya dan juga perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam atas umatnya adalah apa yang kita lakukan saat ini berupa as-siyam fi syahr Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan ini. Dan tidak dilakukan lagi karena bulan ini memang adalah bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan padanya kebaikan, kenikmatan, barakah, ampunan. Itu sebagai kenikmatan, sebagai bentuk keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya. Di antara kebaikan, di antara barakah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di bulan Ramadan adalah pada bulan Ramadan itu terdapat satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Khairun min alfi syahrin", lebih baik, lebih bagus daripada 1000 bulan. Seorang hamba apabila dia beramal ketaatan ikhlasan lillah wa ittiba'an li sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, mengerjakan sebuah amal ikhlas karena Allah, mengerjakan sebuah amal ittiba' sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam pada malam itu, pahalanya itu menandingi pahala kalau dia beramal dengan amalan yang semisal selama 1000 bulan, sekitar 80 sekian tahun lamanya. Dan juga yang berada termasuk daripada kebaikan dan barakah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di bulan Ramadan adalah bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di dalamnya. Al-Qur'an sebagai dustur, undang-undang kaum muslimin, sebagai hukum kaum muslimin. Al-Quran yang di dalamnya terdapat nasihat-nasihat, bimbingan-bimbingan, petuah-petuah, perintah-perintah, larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala atas hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an", bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran, hudan linnas, sebagai petunjuk bagi umat manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga sebagai bayinat, bukti yang jelas berupa petunjuk itu sendiri dan juga Al-Furqan, yakni pembeda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih muttafaqun alaih, beliau bersabda menjelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan. Beliau mengatakan, "Idza jaa Ramadan
apabila datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, maka pintu-pintu surga itu akan dibuka. Wa ghulqat abwabun nar, pintu-pintu neraka itu akan ditutup. Wa suddifat asyayatin, dan syaitan-syaitan itu akan dibelenggu. Asy-Syaikh Al-Fadil Al-Mukarram Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Majalis Syahr Ramadan menjelaskan, setelah membawakan hadis ini, beliau mengatakan tentang bulan yang berbarakah ini, awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu 'itqun minan nar. Awal Ramadan itu adalah rahmat, tengah-tengahnya itu adalah maghfirah, ampunan, dan akhirnya adalah 'itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Maka barang siapa yang dia itu ingin mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia berpuasa di bulan Ramadan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dalam keadaan dia itu beriman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dia akan diampuni apa yang telah lewat dari dosa-dosanya. Hakadha qanafidina wa'azakumullah. Sebaliknya, di antara sebab terbesar dicabutnya sebuah barakah, dicabutnya sebuah kebaikan dari seseorang, dicabutnya sebuah kebaikan, sebuah barakah dari sebuah bangsa dan negara, adalah kebalikan dari apa yang dijelaskan, yaitu mukhalafatullah wa mukhalafatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menyelisihi Allah Subhanahu wa taala, menyelisihi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa imma dia menyelisihi dalam masalah perintah-perintah yang sudah diperintahkan dengan cara dia langgar perintah tadi, atau dia menyelisihi pada larangan-larangan yang sudah jelas akan larangannya dengan cara dia kerjakan larangan tadi. Hal ini khonabdina azakumullah ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, justru malah mendatangkan yang namanya al-bala. Bukan kebaikan yang datang, tetapi kejelekan yang menyebar. Kehancuran yang akan datang, bala, ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala akan turun menimpa hamba. Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka-mereka yang tidak mau tunduk terhadap perintahnya, yang tidak mau tunduk dengan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala mengatakan, "Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amri." Maka hendaknya orang-orang yang menyelisihi perintahnya itu berhati-hati, an tusibahum fitnatun aw yusibahum 'adzabun alim. Jangan dia akan ditimpa yang namanya fitnah, atau dia akan ditimpa yang namanya azab yang sangat pedih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan akan hal yang sama. Beliau membawakan ancaman bahwasanya sebab hancurnya umat-umat sebelum kita, sebab dihancurkannya umat-umat terdahulu adalah dikarenakan mereka menyelisihi perintah Nabi mereka. Beliau mengatakan dalam kelanjutan kelengkapan riwayat yang telah lewat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma nahaitukum anhu fastanibu." Apa yang aku larang kalian darinya maka hendaknya ditinggalkan. Wa ma amartukum bihi fastatu minhu mastata'tum. Dan apa saja yang aku perintahkan kalian kepadanya, maka kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Fa innahu ahlaka man kana qablakum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Dikarenakan yang menghancurkan orang-orang sebelum kalian, kata Rasul, yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian adalah kasratul mas'alah, banyaknya mereka bertanya ta'annutan wa inadan li anbiya'ihim, dalam rangka untuk keras kepala terhadap nabi-nabi mereka, banyak bertanya. Wa kasratul mukhalafah, dan banyaknya mereka menyelisihi perintah nabinya, perintah nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di antara sebab atau di antara barakah, di antara kebaikan yang kian lama semakin hilang, di antara barakah kebaikan yang sedikit demi sedikit diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih khusus pada negeri tumpah darah kita, negara kesatuan Republik Indonesia yang tercinta ini. Kalau kita mau mengamati
ada satu barakah, ada satu kebaikan yang sudah mulai diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu barakah atau kebaikan yang namanya al-hilal. Hal itu kenapa dinamakan? Kalau kita mau insaf, mau adil, mau teliti, mau cermat, memperhatikan dengan kacamata syariat, memperhatikan dengan kacamata syariat sesuai dengan apa yang Allah Taala kehendaki dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan mendapati sebab hal itu terjadi adalah dikarenakan ada di kalangan sebagian kaum muslimin yang dia itu tidak mau menerapkan sunnah ru'yatul hilal ketika menentukan awal Ramadan atau akhir Ramadan. Dan bahkan dia mencari cara tandingan, membuat cara tandingan yang diyakini lebih mudah daripada sunnah tersebut, yaitu dengan cara al-hisab. Bahkan sebagai tingkat di para penilaian Rasulullah, mereka sampai fanatik membela mati-matian pendapatnya meskipun harus berhadapan dengan keputusan penguasa muslim yang sah, meskipun harus berhadapan dengan hujjah dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun harus berhadapan dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak heran ya para penilaian Rasulullah, setiap kali kalau kita mau memperhatikan, sering kalinya kalau kita hendak menentukan awal Ramadan, mesti hilal itu tidak muncul, tidak kelihatan, tidak nampak. Hal itu mirip dengan kejadian yang ada di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hendak mengabarkan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in tentang kapankah Lailatul Qadar itu terjadi di bulan Ramadan. Maka ketika beliau ingin menyampaikan kabar tersebut, beliau melihat para sahabat, di antara para sahabat ada yang bertengkar sampai menggelembung urat lehernya, memerah wajahnya, melotot matanya saking merahnya. Tengkar. Maka akhirnya barakah pun dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau pun dibikin lupa. Ini juga demikian kepada Rasulullah. Dikarenakan ulah sebagian kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di lautan dan di daratan dikarenakan ulah sebagian umat manusia. Hakada kana bina Rasulullah. Perpecahan ada di mana-mana. Perselisihan ada di mana-mana. Tidak mau mengindahkan keputusan dari penguasanya. Kalau seandainya keputusan itu berseberangan dengan kelompoknya, tidak mau mengindahkan keputusan dari Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau keputusan tadi berseberangan dengan keputusan kelompoknya, tidak mau mengambil keputusan dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya sunnah tadi itu berseberangan dengan keputusan kelompoknya, hakada kana fi dinazakumullah, meskipun dalam masalah hilal masih diikhtilafkan oleh para ulama, yakni dalam permasalahan bagaimanakah kalau seandainya hilal itu sudah muncul menunjukkan satu Ramadan, apakah itu diterapkan untuk semua negara kaum muslimin ataukah masing-masing negara itu memiliki matlak sendiri-sendiri? Itu saja yang berakhirnya para ulama yang berpendapat bahwasanya matlak itu adalah matlak yang umum. Kalau kelihatan satu, semuanya harus ikut. Mereka saja menasihatkan kepada seluruh kaum muslimin tanpa terkecuali agar mereka itu berpuasa dengan khalifah mereka masing-masing, berpuasa dengan amirnya masing-masing, saddan li zari'atul khilaf, dalam rangka untuk menutup celah pintu perselisihan. Wal khilafu syarr, wal khilafu syarrun, wal khilafu syarr. Dan perselisihan itu sangat jelek, pertikaian itu sangat jelek, perbedaan itu sangat jelek. Wallahul musta'an, wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu, amma ba'd. Demikianlah para pendengar
kita melihat bagaimanakah balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala ketika sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sudah semakin ditinggalkan oleh pengikut Rasul tadi. Tatkala sunnah itu sudah semakin dilupakan, maka digantikan dengan satu kebid'ahan. Sunnah tadi tidak akan kembali sampai hari kiamat ditegakkan. Ketika satu kebaikan itu sudah dilupakan, ketika satu barakah itu sudah ditinggalkan, maka digantikan oleh satu kejelekan. Ingat kepada Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ajaran sunnah Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah ajaran yang sangat mudah. Ajaran sangat mudah. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bu'ithu bil hanifiyyah as-sam'ah." Aku diutus dengan membawa ajaran Hanifiyah, millah Islam yang sam'ah, yang mudah. Kalaupun kalau seandainya kalau seandainya sunnah itu dianggap berat, terlebih khusus masalah ru'yatul hilal dianggap berat dikarenakan terlalu repot, wahakada, dan lebih baik pakai hisab saja lebih mudah, bahkan lebih praktis menurutnya. Ingat al-ijtihadu fi sunnah khairun bikathir min al-ijtihadi fil bid'ah. Bersungguh-sungguh dalam melakukan sunnah itu jauh lebih baik ayuhal muslimun, ayuhal uqala, daripada harus bersungguh-sungguh dalam melakukan yang namanya kebid'ahan. Sudah sering para khatib, para muballighin menyinggung masalah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, menjanjikan bagi mereka-mereka yang mau taat kepadanya, menjanjikan bagi mereka-mereka yang mau taat kepada sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, akan dibukakan untuknya barakah dari langit dan dari bumi, akan dibukakan untuk dia khazainus samawati wal ardh, perbendaharaan langit dan bumi. Allah Ta'ala mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama. Kalau seandainya sebuah bangsa dan negara, sebuah kaum itu mau taat, mau beriman, mau bertakwa kepada Allah, lafatahna alaihim barakatin minas sama. Pasti dan pasti janji Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yukhliful mi'ad. Kami akan bukakan untuk mereka barakah dari langit. Ingat Allah, hujjah telah tegak, sunnah sudah baku, tidak butuh yang namanya penambahan, tidak butuh yang namanya pengurangan. Ancaman sudah di depan mata. Allah Subhanahu wa taala sudah mengancam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengancam. Maka ingat Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang merubah keadaan mereka. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang merubah keadaan mereka. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaknya mereka-mereka yang menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya berhati-hati, jangan-jangan mereka ditimpa oleh yang namanya fitnah atau ditimpa yang namanya adab yang sangat pedih. Kita bertugas sebagai penyampai, kita hanya bertugas memberikan nasihat, kita hanya bertugas memberikan wasiat, ajaran yang benar seperti ini, menerangkan sunnah itu seperti ini. Adapun hidayah taufik biyadillahi subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan mampu memberikan hidayah taufik kepada orang yang engkau cintai. Maka kalau seandainya kita sudah menyampaikan sunnah yang jelas, sudah menjelaskan aina sunnah wa aina bid'ah, menjelaskan mana tauhid, mana syirik, kalau dia tidak mau mengindahkan, tidak mau dengar, khalas itu sudah cukup mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum." Alaikum anfusakum, ilzamu anfusakum. Urusi diri kalian sendiri.
tidak akan membahayakan kalian orang-orang yang sudah sesat. Tidak tadaitum, kalau engkau sudah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والهداية والسداد والاستقامة على الكتاب والسنة، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، وأن يجنبنا وإياكم من محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وصلى الله وبارك على نبينا محمد